Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Pada pembelajaran pertama, seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Fokus pembelajaran kali ini yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013 revisi 2018. Sebelum kakak lanjutkan, jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe di channel kakak. Dan jika menurut kalian video kakak bermanfaat untuk kalian dan teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Kalian bisa menuliskan contoh pemimpin idola seperti contoh berikut ini. Misalkan kita mengidolakan ayah kita. Kalian bisa menuliskan contoh seperti ini. Ayahku adalah seorang pemimpin keluargaku. Ayahku selalu mengajarkan aku keagamaan seperti rajin beribadah, berdoa, dan mengaji. Ayahku juga sosok yang disiplin. Beliau mengajarkan aku untuk bisa menjadi seorang yang dapat mengatur waktu ketika belajar. Harus dilakukan ketika waktunya untuk bermain, boleh untuk bermain. Dan sebaliknya ketika waktunya mengaji atau beribadah, maka aku harus melaksanakannya. Kegiatan tersebut selain itu, ayahku juga disiplin dalam membina sikap harus sopan terhadap orang tua, menyayangi yang lebih muda, tata krama makan dan minum, dan sebagainya. Selain itu, ayahku juga melarang aku keluar rumah malam hari, karena selain tidak baik untuk kesehatan, malam hari juga waktu untuk belajar, mengaji, dan beristirahat. Awalnya aku tidak setuju dengan semua peraturan ayahku, tapi setelah aku resapi, semua peraturannya adalah yang terbaik untukku, sehingga aku sangat mengidolakan ayahku, karena semua peraturannya adalah yang terbaik untuk masa depan dan bermanfaat untuk diriku sendiri. Selain itu, kita juga bisa menuliskan pemimpin idola kita seperti ibu. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut ini. Ibuku adalah seorang wanita yang lemah lembut dan tangguh. Ibuku mengurus semua kebutuhanku dengan keluargaku. Tidak pernah lelah dan mengeluh. Ibuku selalu disiplin mengerjakan semua pekerjaan rumahnya sendiri. Aku sangat mengidolakan ibuku karena selain penuh kasih sayang, perhatian kepada seluruh anaknya,
Ibuku tidak pernah meminta belas kasihan dari anak-anaknya. Cintanya tulus kepadaku dan keluarga. Nah, adik-adik, kalian bisa menuliskan pemimpin idola kalian di rumah, misalkan ayah, ibu, atau pemimpin di sekolah, guru. Kemudian ada juga pemimpin di lingkungan sekitarmu seperti ketua RT, ketua RW, kepala desa, atau bahkan presiden. Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Tuliskan terlebih dahulu nilai pemimpin idola kalian seperti nilai keagamaan, kepribadian, sosial. Nilai keagamaan yaitu pandai bersyukur, rajin beribadah, dan selalu berdoa dalam setiap kegiatan atau aktivitas. Sedangkan nilai kepribadian yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan nilai sosial yaitu pandai bergaul, suka menolong, dan menghargai orang lain. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Sebagai contoh, nama pemimpin idolanya Pak Badru. Posisinya sebagai kepala desa, bidangnya politik. Kalian checklist pada kolom politik. Kemudian prestasinya misalkan menjalankan program budaya Tegur Sapa. Atau misalkan ada pemimpin idola yang bernama Ibu Susi. Posisinya sebagai bidan desa, bidangnya sosial, kemudian prestasinya adalah meningkatkan balita sehat. Silakan kalian bisa menuliskan contoh-contoh yang lain pada kolom berikutnya. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Contoh pada kolom pemimpin idola dokter, kelembagaannya rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugasnya merawat orang yang sakit atau memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Manfaat kelembagaan misalkan tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Untuk lebih lanjut, ayo membaca. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah satu seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Silakan kalian baca di dalam hati masing-masing. Kalian bisa membuka halaman 56 sampai 57. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan keberbangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Contoh pengamalan nilai persatuan Indonesia di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok bersama. Manfaatnya bisa saling tukar pikiran. Kedua, upacara bendera. Manfaatnya meningkatkan rasa cinta tanah air. Ketiga, menghormati teman dan tidak membeda-bedakan teman. Keempat, memakai batik. Manfaatnya melestarikan budaya Indonesia.
Nah, adik-adik, ayo mencoba. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka, yaitu berisikan kalimat sapaan, misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Ketiga, inti. Inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau dibujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Kelima, penutup. Penutup yaitu menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Keenam, salam penutup. Kalimat berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Berikut ini adalah contoh pidato yang dapat kamu sampaikan kepada rekan-rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya membaca untuk kita dan bangsa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara maju membaca adalah sebuah kebiasaan dan makanan sehari-hari. Artinya negara-negara maju seperti Jepang, Inggris, dan negara maju lainnya membaca itu suatu keharusan, bahkan sebuah kebutuhan untuk setiap orang. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk membiasakan diri membaca. Mari kita ramaikan perpustakaan setiap hari. Bacalah buku atau majalah atau koran agar kita terbiasa membaca. Dengan membaca adalah jendela menuju gudang ilmu agar kita bisa mengetahui dan menguasai dunia dengan membaca. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan gerakan pentingnya membaca ini dapat meningkatkan minat dan kualitas kita sebagai pelajar. Amin. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, itulah contoh pidato yang dapat kakak contohkan. Kalian bisa menyampaikan kepada teman-teman kalian pada kesempatan tertentu. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.